Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuki bab 6 yang judulnya dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang mari membaca Al-Qur'an. Pertama, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmu. Allah disebut dengan Al-Alim, artinya maha mengetahui atau maha berilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan tanpa batas. Ada yang diberikan kepada kita sudah tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis adalah kitabullah atau yang kita sebut dengan Al-Qur'an, dan yang tidak tertulis adalah alam semesta serta isinya yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Selain belajar tentang alam semesta, kita juga wajib mempelajari ilmu Allah yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an dapat dipelajari dengan cara membiasakan membaca tartil, mempelajari artinya, dan memahami kandungannya. Mari membaca Al-Qur'an dengan tartil ayat-ayat berikut, yakni pada Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Bisa dibuka di buku paketnya di halaman 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Kemudian Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuju fasyuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Itu tadi Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian di dalam Quran Surat Al-Rahman dan Al-Mujadalah itu terdapat hukum bacaan tajwid. Nah, di sini kita akan bahas adalah hukum tajwid tentang Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Nah, di dalam huruf Al itu ada dua hukum, yakni huruf Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah, atau disebut dengan idgham syamsiyah dan idhar qamariyah. Nah, kedua macam hukum tersebut ini jika diuraikan seperti berikut. Asy-Syamsiyah adalah suatu lafadz yang mengandung bacaan al. Syamsiyah apabila terdapat al diikuti dengan salah satu dari 14 huruf hijaiyah berikut. Jadi apabila ada huruf al kemudian diikuti dengan huruf 14 ini ada ta, dal, zal, ro, za, sin, shin, shad, do, to, do, lam, dan nun, maka ini disebut dengan al-syamsiyah. Contohnya seperti al diikuti oleh huruf nun. Kul a'udzu birabbin nas. Jadi anasnya itu ada al diikuti dengan nun. Kemudian al diikuti dengan ta. Alhaakumut takatsur. Jadi at-taka. Jadi ada al diikuti dengan huruf ta. Nah, cara membacanya ini didegomkan, maksudnya bunyi huruf lam hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Karena cara membacanya diidghamkan, maka disebut dengan idgham syamsiyah. Sedangkan dalam penulisannya huruf-huruf syamsiyah selalu bertasydid bila didahului al. Kemudian al-qamariyah, suatu lafadz atau bacaan al-qamariyah apabila terdapat al yang bertemu dengan 14 huruf hijaiyah. Jadi sama antara al-syamsiyah dan al-qamariyah itu terdapat 14 huruf hijaiyah, tapi hurufnya berbeda. Kalau yang al-qamariyah ini ada alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, ya. Jadi contohnya al yang diikuti oleh huruf kaf, bacanya inna a'toinakal kautsar. Jadi al-kau. Jadi ada alif lam bertemu dengan kaf. Kemudian alif lam diikuti dengan mim. Narullahil muqadah.
Jadi ada al bertemu dengan mim, almu tuh. Lah cara membacanya ini harus jelas karena disebut dengan idhar qamariyah. Seperti itu. Kemudian kita memasuki mengartikan Quran surat Ar-Rahman per ayat atau per mufradat. Jadi di sini Quran surat Ar-Rahman. Ya ma'syara artinya wahai golongan. Kemudian al-jinni wal insi. Al-jinni wal insi artinya jin dan manusia. Kemudian inis tata'tum artinya jika kalian sanggup. Kemudian antangfudu artinya untuk menembus. Kemudian min aqtori dari sebagian penjuru. Kemudian as-samawati wal ardi langit dan bumi. Kemudian fangfudu artinya maka tembuslah. La tangfudu kalian tidak akan menembusnya illa bisultan kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi arti kata permufrodat. Kemudian arti mufrodat dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang amanu mereka beriman, idza qila lakum apabila dikatakan kepada kalian tafassahu berlapang-lapanglah kalian fil majalisi di dalam majelis fafsahu maka berlapang-lapanglah angsuju berdirilah kalian fangsuju maka berdirilah yarfa'illahu Allah Subhanahu wa taala mengangkat minkum di antara kalian utul ilma orang yang berilmu darajatin beberapa derajat bima ta'maluna kerjakan apa yang kamu kerjakan khabir Allah Subhanahu wa taala maha teliti. Nah, itu tadi arti permufradat dari Quran surat Ar-Rahman dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas kandungan dari Quran surat Al-Mujadalah dan Quran surat Ar-Rahman. Mungkin pembelajaran hari ini hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.